Di sini, saya akan mengingatkan kamu betapa pentingnya menyimpan data pribadi. Dan di sini juga kamu akan sadar bahwa aktivitas kamu di internet selama ini sangat berpotensi akan pencurian data dan berakibat fatal bagi kamu. Tonton video ini sampai habis. Apakah kamu merasa data diri kamu aman? Simpan jawabanmu dulu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang data pribadi kita yang mestinya kita jaga. Di era digital yang penuh dengan keterbukaan seperti ini, ada hal-hal yang mesti kita jaga dan amankan baik-baik. Dan itu adalah data pribadi kita atau data yang berhubungan dengan diri kita, seperti kontak, pesan atau histori SMS, log panggilan, foto atau gambar di perangkat kita, video, dokumen, dan umumnya semua file yang tersimpan di perangkat kita. Ditambah catatan-catatan di aplikasi tertentu yang pastinya itu biasanya tempat kita menyimpan nomor rekening, nomor ATM, password, akun media sosial, dan akun lainnya. Jika kamu masih merasa aman bahwa data di perangkat kamu tidak diketahui siapapun kecuali diri kamu, berarti kamu belum tahu betul celah pencurian data. Saya akan mengingatkan kembali bahwa ada aktivitas atau kegiatan kamu ketika menggunakan smartphone yang mana itu sangat berpotensi akan pencurian data. Dan ironisnya, kebanyakan aktivitas itu dilakukan dengan sadar. Oke, mari kita mulai ke intinya. Faktanya, banyak celah atau hal yang secara tidak sadar kita lakukan dan itu berpotensi pada pencurian data. Seperti contohnya, menggunakan wifi di publik atau di tempat umum, seperti di kafe contohnya. Sejauh ini, ada dua hal yang sering terjadi akan pencurian data di perangkat kita. 1. Instalasi sebuah aplikasi, baik itu game, aplikasi, sosial media, hingga aplikasi pinjol. Yang kedua, belanja online. Mari kita perjelas poin 1. Instalasi aplikasi. Ketika kamu menginstal aplikasi, pada dasarnya semua aplikasi memiliki permission atau meminta izin kepada kamu untuk mengakses hal-hal tertentu, seperti kamera, galeri, dan merekam suara. Tapi ada permission yang mana itu otomatis tersetujui ketika kamu menginstal aplikasi. Jadi kamu tahu atau tidak, membaca atau tidak, tapi ketika kamu menginstal aplikasi tersebut, seolah kamu setuju akan hal yang akan mereka lakukan di latar belakang proses perangkat kamu. Sebagai contoh, kamu bisa ke Play Store, cari dan buka aplikasi yang sering kamu gunakan. Contoh, di sini saya membuka Instagram. Lalu setelah itu, buka bagian permission dan baca apakah ada aktivitas yang menurut kamu tidak wajar atau tidak seharusnya mereka akses. Itu baru permission yang tertulis. Bisa jadi ada proses yang berjalan di latar belakang yang disembunyikan. Dan secara logika, jika ada proses di latar belakang yang disembunyikan, sudah pasti itu bukan hal yang baik atau yang menguntungkan bagi kita. Dalam arti, mereka sedang melakukan sesuatu yang kita tidak boleh diketahui. Sebagai contoh, Facebook pernah didenda sebesar 70 triliun karena telah menjual data penggunanya. Jadi bagi kalian yang menggunakan sosial media, jangan pernah memasukkan data atau mempublish postingan baik foto, video, atau tweetan yang bersifat pribadi. Contoh lagi, aplikasi pinjaman online atau kredit online. Sudah jelas aplikasi ini mengambil data kontak dari perangkat kita, yang mana itu digunakan untuk senjata pengancam jika kita tidak bisa menjalankan ketentuan mereka. Dan mereka juga bisa menjadikan data-data tersebut menjadi pundi-pundi rupiah dengan cara menawarkan pinjaman atau kredit atau sejenisnya. Jadi hindarilah aplikasi semacam ini, baik aplikasi pinjol berizin dari OJK atau yang ilegal sekalipun.
pencurian data di luar dari kekuasaan OJK. Mungkin akan ada orang yang mengatakan, kan rata-rata cuma ngambil data SMS, log panggilan, kontak, gitu aja. Kan gak penting-penting amat, kita juga gak dirugikan langsung. Tapi perlu kamu ketahui satu hal, bahwa sekecil apapun orang mengambil data dari perangkat kita tanpa izin, itu adalah pencurian, termasuk data hanya satu kontak di HP kamu. Ditambah mereka mengambil data bukan untuk koleksi atau sekedar memenuhi storage mereka, tapi mereka bisa mendapatkan uang dari pencurian data. Jadi apakah kamu rela ketika mereka dapat dengan mudah bisa untung secara cuma-cuma setelah mengambil data dari perangkat kamu? Yang mana itu bisa saja kontak orang tua kamu, pacar, keluarga, atau mungkin istri atau suamimu. Lalu mereka bisa saja menjual data tersebut. Belum lagi ketika kamu daftar atau menggunakan aplikasi semacam pinjol, pasti kamu diminta data diri seperti KTP, nomor telepon, dan data diri lainnya, hingga nama ibu kandung. Dan masih banyak data lain lagi yang dipinta. Kedua, belanja online. Semenjak pandemi, belanja online kini mengalami kenaikan drastis. Ditambah banyaknya promo dikarenakan persaingan antar marketplace dan tempat belanja online lainnya. Dan disinilah celah besar terbuka. Ketika kamu belanja di marketplace, pasti kamu mengisi alamat, nomor HP, nama, dan sekarang bahkan terdapat aktivasi untuk fitur tertentu dengan mendaftarkan atau mengupload KTP atau identitas lainnya. Hingga ketika kamu membayar memakai bank transfer, otomatis history dan data, bahkan nomor rekening kamu tercatat di sistem marketplace juga. Dan satu hal yang perlu kamu ketahui dan sadari, yaitu jika kamu berbelanja online di marketplace, akan ada 3 database yang mencatat data diri kamu. Yang pertama, sudah jelas marketplace itu sendiri. Yang kedua, pelapak atau penjual online yang kamu beli. Yang ketiga, ekspedisi yang digunakan. Dan disinilah potensi penyebaran, penjualan, dan pencurian data bisa terjadi. Belum lagi jika kamu sudah menerima barang yang kamu beli, pasti rata-rata dari kita akan langsung membuang plastik atau pembungkus paket yang mana itu ada data diri kamu, nomor HP, alamat, dan barcode yang mana itu kunci dari transaksi data kamu. Dan percaya atau tidak, itu semua bisa sangat fatal jika kita tidak dari sekarang merubah kebiasaan ini. Karena dengan data-data kita yang sebegitu tersebarnya, kamu bisa saja tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, adanya penipuan atas nama kamu, hingga kejadian yang mungkin tidak akan terkira itu akan datang pada kamu. Bahkan di tahun 2020 lalu marak kasus bocornya data konsumen belanja online. Dan salah satunya adalah dengan cara mencuri data pribadi dengan memanfaatkan plastik paket belanja online. Itu baru bocor karena pencurian di luar. Belum lagi jika ada mafia atau pencurian data oleh orang-orang dalam di marketplace atau tempat lain yang memiliki kumpulan data-data pribadi konsumen mereka. Dan contoh kecil lain lagi yang sedikit merisihkan tapi tidak terlalu berakibat fatal. Pasti dari kita pernah menerima SMS dari orang tidak dikenal, atau bahkan ditelepon oleh orang yang menawarkan pinjaman atau meminta sumbangan. Dan parahnya lagi, entah dari mana dan bagaimana mereka bisa mendapatkan nomor telepon kita. Belum lagi tahun lalu kebocoran data dari salah satu marketplace dan bocornya data BPJS penduduk Indonesia, yang mana bocornya data ini lebih parah karena memuat adanya nomor KTP, nomor KK, dan lain-lain. Dan sudah pasti dijual dengan harga fantastis. Dan di antara kejahatan yang bisa dilakukan dengan semua data kita, yang pastinya atas nama kita, adalah seperti pendaftaran SIM card, daftar kartu kredit, phishing atau hacking, pengambilan alih akun e-wallet, m-banking, email, hingga perangkat kamu bisa diambil alih. Yang pasti itu semua dilakukan untuk tindakan kriminal. Belum lagi yang marak terjadi dan mudah terjadi bahkan, yaitu pinjaman online. Kini pinjaman online mudah, cepat, dan sangat praktis. Jadi itu memudahkan orang untuk mendaftarkan data diri kita ke pinjaman online tertentu. Uang tidak masuk ke rekening kita, tapi tagihan datang kepada kita. Ironis bukan?
Jadi, segeralah benahi kebiasaan buruk kamu yang berpotensi tersebarnya data pribadi kamu. Ingat bahwa pada dasarnya semua aplikasi atau sistem dibuat untuk kepentingan bisnis perusahaan tersebut. Jadi, sekalipun aplikasi mereka gratis, tetap mereka mendapatkan keuntungan dari data kita. Kini, orang sudah bisa membuat robot, sistem artificial intelligence, atau kecerdasan buatan, sensor, game dengan grafik Super HD, dan lain-lain. Jadi, kalau hanya sekedar mengambil data dari perangkat kita, sudah jelas itu bukan hal yang sulit, dan itulah yang dilakukan hampir di semua platform aplikasi. Silakan sebarkan video ini dan beritahu teman, keluarga, orang lain supaya mereka lebih berhati-hati. Mari kita diskusi di kolom komentar. Saya McDani. Terima kasih.